Orang Kristen setuju nggak? Pasti setuju. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu apapun atau dua atau tiga atau empat yang setara dengan Tuhan. Kristen setuju nggak? Pasti setuju. Berarti dengan kata lain, naluri kemanusiaan Kristen, fitrahnya sebagai Kristen, mengiyakan ilmu tauhid yang ada di dalam Islam. Ateis pun paham itu. Nah, sekarang kita balik. Anda baca Roma 10 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan oleh Tuhan, oleh Allah, agar menjadi Tuhan bagi orang-orang yang hidup atau orang-orang yang mati. Bisakah diterima? Untuk itulah dia mati, agar dia bangkit, agar menjadi Tuhan. Bisakah diterima? Adakah orang yang bisa menerima manusia yang tadinya lapar, haus, ketakutan, was-was, berdoa, sujud, beribadah, menyembah, lalu kemudian dikubur 3 hari setelah keluar dari kubur, tiba-tiba dia menjadi ilah yang super dahsyat? Adakah yang bisa menerima itu dengan akal? Tak bisa. Dogma iya, doktrin oke, tapi akal bisa nggak? Nggak bisa. Makanya pada simpul akhirnya adalah, saudara Kristen kita hargai. Saudara Kristen punya iman. Orang Islam kudu juga dihargai, karena orang Islam punya iman. Iman Islam, iman Kristen, masing-masing punya iman. Bagaimana kemudian untuk mendudukkan perkara iman ini? Mana iman yang betul, mana iman yang salah? Pasti ada satu yang betul, ada satu yang salah. Tidak mungkin dua-duanya betul. Maka apa tolak ukurnya? Kembali ke Bible, jangan ke Bang Suma, karena nanti tidak adil. Kembali ke Bible. Oh, tidak cukup hanya ke Bible. Kalau begitu kembali kepada Yesus. Tak ada lagi yang lain. Ini adalah pondasi terakhir. Apa kata Yesus? Kasihi Tuhan dengan akal budi. Nah itu. Berarti iman yang betul adalah iman yang berlandaskan terhadap asas-asas kebenaran akal. Karena akal tidak akan pernah bisa Apa logis dan logika itu? Logis dan logika itu adalah keseimbangan. Logika itu keseimbangan, akal itu keseimbangan. Ketika kemudian kita melihat seekor sapi, itu harus seimbang dengan perkataan. Bahwa yang ditatap oleh mata kita dan yang didengarkan oleh pendengaran kita, oleh kuping kita, sapi itu bukan monyet. Harus berimbang. Itu yang disebut akal, itu yang disebut logika. Itu yang disebut rasio. Ketika Yesus mengajarkan kasihi Tuhan dengan rasiomu, kasihi Tuhan dengan akalmu, kasihi Tuhan dengan logika sehatmu, maka sama dengan apa yang kamu lihat, apa yang kau rasakan, apa yang kau dengarkan, katakan sesuai dengan objek-objeknya. Jangan kau melihat kera, habis itu kau ajarkan ke orang lain, ini adalah kelapa, ini adalah sapi. Nonsen. Penyampaian seperti itu tidak disepati oleh manusia. Tidak pernah kemudian ada pesan Nabi, wahai kera, wahai monyet, wahai sapi, wahai kucing, sembahlah Tuhanmu dengan akalmu. Tidak pernah. Hanya manusialah yang kemudian diminta untuk menyembah Tuhan dengan akal. Lalu, adakah saudara Kristen mendudukkan sembahan yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos dengan akal? Tidak mungkin, kawan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apakah masuk rasio kita? Pencipta langit dan bumi menjadi bayi imut yang cebok sendiri pun tak sanggup, yang menggunakan pamper sendiri aja tak sanggup. Adakah bisa masuk rasio keseimbangan akal kita ketika kita hadir di tengah-tengah saat Maria melahirkan seorang bayi, lantas kita berdiri di sampingnya, lalu takjub kita melihatnya, ya Tuhanku, begitu imutnya dirimu, kamu cakep, dan seterusnya. Bisakah itu masuk rasio kita? Tidak bisa, kawan. Lalu apa yang bisa menerima itu? Doktrin, dogma. Adakah Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Apa yang diajarkan Yesus? Akal. Kasihi Tuhanmu dengan akal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akal. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Sudah tak masuk akal kok Tuhan lahir. Boleh Anda imani? Boleh. Boleh Anda yakini? Boleh. Boleh Anda percaya? Silakan. Tidak ada paksaan, bukan? Tetapi
Tapi kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Yang disebut penyesat itu penipu. Yang disebut penipu itu pembohong. Yang disebut penipu, penyesat, dan pembohong itu adalah sesuatu yang selalu mengarahkan manusia kepada jalan yang miring, bukan jalan yang lurus. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, jalan miringnya kemudian bukan satu-satunya, tapi tiga-tiganya adalah satu pribadi dan tiga-tiganya adalah tiga pribadi dan satu hakikat. Miring dia. Kenapa? Karena berdasarkan doktrin, dogma, dan hanya kepercayaan semata. Akal kemana? Tak bisa. Tapi Bang Suma, yes, di dalam kitabnya orang Kristen mengatakan iman tanpa perbuatan adalah buta. Betul. Betul itu. Hanya berkata aku Islam tapi tidak sholat, itu buta. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah tapi tidak menyembah Allah, itu buta. Tapi bukan hanya sampai di situ kawan. Iman tanpa perbuatan buta. Belum. Itu belum sampai kepada level yang hakikatnya. Hakikatnya adalah iman tanpa akal adalah gila. Semua orang boleh beriman. Kenapa? Karena modal percaya, modal meyakini. Tapi apakah kepercayaan, keyakinan ini tersimpul dengan satu konsep akal? Itu dulu pertanyaannya. Kalau tidak, berarti iman itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh para nabi, termasuk Nabi Yesus. Kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Ada nggak iman di situ? Nehi, tidak ada. Tak ada akal, tidak ada iman di situ. Artinya apa? Ketika hati sudah mengiyakan, akal tentu mengiyakan. Ketika jiwa kita sebagai manusia mengiyakan, akal tentu mengiyakan. Ketika kemudian segala kekuatan ini kita giring untuk beribadah kepada Dia yang rasional, maka tentu buah dari semua itu adalah iman yang betul. Iman yang betul. Tanpa kemudian kita belajar tentang iman, tetapi kita memiliki jiwa, memiliki pemikiran, memiliki akal, memiliki hati yang betul terhadap objek atau hakikat yang kita sembah, maka akan melahirkan iman yang berkualitas. Seperti itu saudaraku. Jadi iman tanpa perbuatan adalah buta, iman tanpa akal selain buta juga gila. Tak ada harapan sama sekali. Cuman iman itu mati nyesal. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kata Yesus. Padahal orang ini sudah sampai level makrifat. Tapi bukan ma'rifatullah, melainkan ma'rifatu ila roh. Roh yang datang kepada Paulus, dia makrifat ke sana, bukan makrifat kepada hakikat pencipta, yaitu Allah. Sampai mereka bermujizat, mengusir setan, bernubuat, bisa sampai level itu, karena mereka makrifatnya kepada makhluk roh yang tadi, sehingga dia bisa melakukan keajaiban-keajaiban. Ingat kata Yesus di Matius 24 nomor 24, Kristus palsu akan mengadakan banyak mujizat, nabi palsu akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya dengan mujizat-mujizat ini mereka kemudian menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bisa bermujizat. Kenapa? Karena iblis berkata kepada Yesus, Yesus, Lukas 4 nomor 6, jika engkau kemudian menyembahku Yesus, maka segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Jadi kalau cuma bermujizat, menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, itu mah kecil. Kuasa dunia dijanjikan oleh iblis, coy. Apalah artinya entel heng ente, bisul meledak keluar kemudian keluar. Ada artinya iblis menjanjikan, dan yang dijanji oleh iblis itu bukan manusia awam, bukan. Manusia yang bisa berjalan di atas air, manusia yang bisa membangkitkan kemudian orang mati. Iblis datang, hei Yesus, membangkitkan Lazarus itu cuma sekian persen dari kuasa yang aku punya. Membuat air menjadi anggur, kecil Yesus. Segala kuasa di langit dan di bumi akan aku berikan kepadamu. Yesus, maaf, ketika engkau kemudian mau menyembah aku. Wow, begitu dahsyat iblis ini. Ketika kemudian dikatakan dalam konsep Kristen, dengan matinya Yesus, iblis mati kuasanya. Nonsen. Kenapa? Banyak orang-orang yang mengaku Kristen masih melakukan maksiat. Maaf. Itu fakta. Masih berzina. Maaf sekali lagi, itu fakta. Masih maksiat lah, masih melakukan dosa, masih melanggar lah ajaran Bible. Lalu mana dosa yang dimatikan itu? Tak ada.
Karena konsepnya Tuhan sudah memutuskan sampai kiamat manusia dan setan akan tetap bermusuhan. Kejadian 3 nomor 5. Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan. Ini Tuhan tidak boleh diganggu gugat pekerjaan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan si wanita ini. Artinya Tuhan mengatakan, hei iblis, sampai kiamat kalian akan bermusuhan terus. Kalian akan bermusuhan, satu menghabiskan. Ketika orang-orang yang taat kepada aku berdoa, berzikir, kau akan hancur. Tapi ketika mereka melupakan aku, engkau akan meremukkan dia. Nah, inilah yang terjadi. Apakah kemudian ketika penyaliban terjadi, iblisnya udah pensiun? Oh tidak. Makanya di Lukas 4 nomor 6, ketika iblis mencoba Yesus dan tidak berhasil, nomor 13 dikatakan, iblis mundur dari Yesus. Lalu apa? Menunggu waktu, timing yang tepat. Pada saat mana timingnya tepat? Coba lihat di dalam Yohanes 12 nomor 41 atau Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari surga? Sudah pernah sama Adam. Keluar dari Ganbi Eden? Sudah pernah sama Adam. Lalu keluar dari mana? Keluar dari goa yang gelap, kubur. Makanya Yesus di Matius 12, waspadalah kepada angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya hari ketiga bangkit. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan keluar dari kubur? Angkatan jahat. Kristen di mana posisinya hari ini? Percaya kepada kebangkitan. Berarti Kristen berada pada posisi angkatan jahat. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Apakah percaya kebangkitan hari ketiga? Tidak. Bang Suma, please tolong bantu saya, arahkan saya, tunjukkan dalilnya di mana murid-murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Oke, catat Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Sampai nomor 11. Ketika kemudian wanita Maria datang, Yakobus datang kepada kuburan pada hari ketiga, hari Minggu subuh itu, mereka tidak menemukan Yesus. Mereka tidak menemukan jasad. Yang mereka temukan hanya kain kafan. Datanglah mereka kepada murid Yesus. Murid Yesus, ya tante, jasad tidak kami temukan di kubur. Yang kami temukan hanya kain kafan. Artinya orang itu keluar dari kubur, guru kalian. Murid-murid mendengarkan itu, menganggap itu adalah berita omong kosong, dan mereka tidak percaya. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Mereka tidak percaya. Namun meskipun demikian, Petrus pagi-pagi buta menuju kepada kuburan tersebut, dan betul dia tidak menemukan jasad, melainkan hanya menemukan kain kafan saja. Lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Artinya Yesus tidak memberikan tanda bangkit hari ketiga sampai Petrus masih bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Andai saja tanda bangkit hari ketiga itu diberikan kepada Petrus in the gang, teman-temannya, murid-murid yang lain, maka dia akan mengatakan, haleluya, ternyata betul Tuhan kita sudah bangkit sebagaimana yang dikatakan kepada kita hari ketiga. Tapi malah dia tidak percaya. Malah dia tidak percaya. Artinya memang kebangkitan itu hanya spesial kepada angkatan jahat saja. Saya kira begitu saudara. Mohon maaf saya panjang lebar. Ini sengaja saya panjang lebar karena saya katakan pada saudara, pembahasan ini bukan ending. Pembahasan ini bukan kesimpulan. Pembahasan saya ini pertanyaan. Pertanyaan yang mengajak kemudian saudaraku Kristen untuk jujur kepada kami umat Islam ini. Karena umat Islam ini juga adalah sasaran penginjilan. Umat Islam ini juga adalah sasaran kristenisasi. Umat Islam ini adalah bangsa yang harus dijadikan sebagai pengikut Kristus. Maka karena itulah kami punya hak bicara. Kami punya hak bertahan. Kami punya hak untuk menyatakan sikap terhadap kondisi itu. Karena Kristen datang untuk mengajak orang lain menjadi Kristen. Kristen datang untuk mengajak orang menjadi pengikut Kristus. Kristen datang untuk menginjili seluruh bangsa. Maka kami punya hak bicara. Kami punya hak kemudian untuk berasumsi. Kami punya hak untuk mentafsirkan. Salah tidaknya asumsi, benar tidaknya tafsiran kami
Andalah yang bisa menjelaskan. Saudara-saudara Kristenku lah yang bisa kemudian memberikan apa itu Kristus palsu. Mana pengikut-pengikut Kristus palsu itu yang banyak menurut Yesus. Andalah saudaraku yang bisa menjelaskan itu. Dan saya berharap Kristus palsu bukan yang kalian sembah. Saya berharap pengikut Kristus palsu bukanlah Kristen. Untuk itu kemudian saya tidak menyimpulkan. Saya masih menunggu dari pihak saudara Kristen mampu membuktikan bahwa betul yang Kristen sembah, yang Kristen ilahkan, yang Kristen ibadahi dalam nama Bapa itu adalah anak Maria. Betulkah demikian? Masih tanda tanya, bukan kesimpulan. Silakan dari pihak saudara Kristen yang bisa menjelaskan ini. Saya sangat menghargai dan saya sudah siapkan kertas dan buku untuk mencatat. Silakan. Oke. Ya, terima kasih banyak atas wejangannya. Ya, kalau saya secara pribadi, saya tidak mentuhankan Yesus satu, ya. Yang saya tuhankan Allah Bapa sesuai ajaran Yesus, Yohanes 4 ayat 23-24, ya. Dan saya mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Sang Firman. Ya, seperti itu. Tidak banyak. Baik, saudara. Thank you. Artinya, dalam not irama, kita masih satu ketukan dengan alunan musik yang sama. Mungkin ada teman-teman lain, silakan. Ya, Cep, disapa dulu yang naik, Cebi. Assalamualaikum Bang Zuma dan teman-teman yang di bawah. Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, jangan tidur Bun, masuk. Masak dulu, bikin Assalamualaikum kopi. Bunda. Assalamualaikum Ini warahmatullahi yang baru datang? wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Iya, Bang Masya Allah. Host, bukan nih. Mbak Cebi Ini lagi. Bang Jimen atau bukan sih? Kok Ya, ini Abdul profilnya Manaf, sama? Jimen atau bukan? Coba ngomong dulu. Tolong Abdul Manaf. profilnya sama. Aku Jimen. pikir Jimen. Ya udah, berarti palsu ya. Kita turunin ya. Oke, mohon maaf untuk turunin ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Bang Yopi disapa. Bentar, yang Bang Yopi, selamat siang. Loh, kepencet ya? Turun dulu ya, nanti kalau mau masuk lagi, request lagi. What the hell? What the hell? What the hell? Adek, salah pencet adek. Baik. Ya, Cep, jangan lupa sayembaranya ya. Sudah 25 juta kalau nggak salah itu yang mau ini. Untuk membuktikan di KPR 95 itu Yesus original atau Yesus KW. Lanjut, Cep. Pak Geran dari tadi tuh terkesima sama narasi Bang Zuma atau ngantuk sih? Pak Geran, Ya, kan kalau dicatat enggak? ada Dicatat nggak catat tadi? lah, dicatat. Oh, mana lihat catatannya? Kok tadi saya perhatikan diem aja. Di kepala di catatannya, Nona. Luar Ini sih, biasa. saya Pak ini. saya simpannya di otak, masa simpan di buku nanti dibakar istri kan hilang gitu loh. Tapi istri masih Kristen, Pak Geran. Istri masih Kristen. Istri masih Kristen. Masih mau nambah yang kelima nggak boleh, ini gimana? Buset. Wah, kita terakhir ngobrol istrinya baru 1. Ini udah 4 aja. Keren sekali Pak Geran ini. Oh, senggol dong. Ya, ditanggapi Silakan Pak. lanjut Bunda, silakan. Kita dengar tanggapannya dulu ya. Coba. Saya sudah tanggapi Bunda Rahma. Oh, Bunda Rahma tadi tidak ini ya. Jadi Mama saya sudah tanggapi tadi. Mau diulang lagi, Bunda Rahma? Berarti nggak ada yang bisa membuktikan ya bahwa yang Anda tuhankan itu memang anak Maria. Enggak. Saya mentuhankan sesuai dengan ajaran Yesus, Yohanes 4 ayat 23-24. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Ya, ada lah. Tapi gimana cara membuktikannya bahwa yang datang kepada si Paulus ini adalah Yesus anak Maria? Buat Tanyalah si Pak. Jangan-jangan Anda memang ini. Tanyalah sama Paulus botak gondrong samping. Nggak tahu saya sama Paulus.
Mama gini Lauten kalau ditanya dia serahkan kepada si Paulus botak. Iya, nggak tahu, nggak kenal saya. Bapaknya siapa tuh Paulus? Cuma ketawa tuh. Jadi Coba saudara tanya Pak Yakobus ini Cobi. sama dengan Esau, Bunda. Esau tuh saudara kita, dia tidak percaya Yesus itu Tuhan, tidak percaya Paulus itu rasul. Dia hanya percaya Tuhan satu-satunya adalah Sang Bapa. Ya, itu bagus itu peningkatan itu luar biasa. Itu harusnya pengikut Yesus itu memang begitu. Itulah pengikut Yesus yang betul. Mendudukkan Yesus hanya sebagai rasul, utusan Tuhan, dan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Itu pengikut Yesus yang benar. Berarti kita tinggal berdoa semoga dapat hidayah ya. Yakobus, Tinggal ya. itu, tinggal selangkah. Amin. Tinggal selangkah. Cari yang kelima dulu Bunda Rahma. Sayangnya di Islam dibatasi 4. Ya kan satu udah mati saya gimana? Oh, masih bisa berarti yang keempat kembali. Iya. Karena Yesus memang di dalam Lukas berapa itu? Lukas 13 kalau nggak salah. Itu barang siapa yang menjadi pengikutnya, meninggalkan istrinya, dia bisa memperoleh lipat ganda saat itu juga. Banyak kan? Iya, lipat ganda itu tidak terbatas berarti. Iyalah. Salomo saja 1000 lebih istrinya. Betul. Daud 350, belum gundik-gundiknya. Benar. Kalau di Islam masih terbatas 4. Mahmoh. Aja banyak. Iya Bang Jakobus Teman Kristen yang mau naik yang enggak bertanya, Mbak. Enggak bertanya, Mbak. Bertanya apa? Udah benar semua tadi apa kata Suma. Gimana dong? jangan pasang gitu dong Pak. Berarti ini tinggal ini Bang, tinggal ini yang kamu harus dalami. Yesus itu diutus untuk siapa? Itu aja. Itu pada tahu lah. Kalau nggak mau tanya, mungkin mau ditanya Bunda. Boleh, tanyalah. Oke. Menurut Pak Jakobus, apa makna ketika Yesus berkata di Markus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Amin, benar. Nah terus kenapa masih mengimani Yesus Anda ini sebagai seorang Kristen, Anda bukan umat Israel? Saya masih ada masih ada keturunan Yahudi. Gimana dong Bunda Rama? Iya kah? Dari mana itu? Nggak bisa dipublik di sini lah, rahasia keluarga itu. Ya apalagi ya kalau kita mau diskusikan sama Jadi nggak bergereja lagi Bang ya? Enggak, bom duit aja, mendingan tak pakai kawin duitnya. Ya Allah. Berarti tinggal coba Abang belajar tentang Islam deh. Coba cari literasi tentang Islam. Siapa Nabi Muhammad, ajarannya, diutus untuk siapa, kepada siapa, itu Bang, belajar. Saya nggak bisa jambak oten karena saya nggak ada teman oten musuhi saya soalnya. Gimana dong, dia suruh saya jambak oten katanya, apalagi tung kalau lihat saya mereka kencing celana nanti. Ayo terhitung naik.
Ya silakan teman-teman Kristen, ini moderator 2 ya, Cebi sama Bunda Rahma. Lanjutkan. Oke, naik teman-teman Kristen. Jadi sejak kapan Pak Karen nggak bergereja? Udah mau 10 tahun saya nggak bergereja ini, Nona. Karena nggak punya duit ya? Hah? Karena nggak punya duit atau gimana? Bayar perpuluhan nggak mampu dia bayar perpuluhan kali ya. Karena pendeta larang saya kawin lagi, maunya suruh bayar perpuluhan, saya nggak mau. Pendeta bilang bagi-bagi istrinya, katanya kebanyakan. Oh, enak sekali kalau saya capek-capek keluar duit kok. Mana ini? Aku jadi bingung sama Pak Karen ini. Pernikahan ikut Muslim, Tuhan ikut Yahudi, terus Natalan ikut Kristen. Jadi denom Bapak ini apa? Pusing saya. Saya tidak merayakan Natal. Kata siapa saya merayakan Natal? Bom-bom duit. Tapi Bapak dibilang Kristen. Saya ya masih bisa dibilang Kristen karena saya percaya. Nah itu apa? Yang membuat Bapak disebut Kristen itu karena apa? Nggak menuhankan Yesus. Oh, percaya Yesus. Percaya Yesus. sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Mesias, sebagai Kristus. Oke, aku sapa dulu yang baru bergabung ya. Pak, siapa yang namanya? Pak Cobi. Selamat siang. Ini orang-orang kenapa sih ini? Kayaknya salah pencet deh. Saya turun dulu, Nona. Mereka nggak mau kalau ada saya di sini. Wah, kenapa? Jangan berkecil hati, Pak Karen. Jangan sedih. Tanya aja. Mau ada Bang Zuma nih. Mereka nggak mau. Tak. Waalaikumsalam, guys. Ada yang sampai salam itu Nona nggak dibalas. Gitu. Waalaikumsalam, Abangku. Saya ingin nanya Pak Karen aja lah, ya. Oh, boleh. Sejak kapan Pak Karen ini sadar bahwa Anda salah bertuhan? Sejak kapan? Udah lama atau baru-baru? Sejak kapan? Udah berapa tahun nih Pak Karen sadar? 12 tahun. Oh, udah lama ya. Keluarga juga ikut? Iya, istri yang ngajak balik lagi. Silakan Gurunda. Maaf Bunda. Ya langsung. Ya silakan. Lanjut. Kenapa guys turun? Mungkin jaringan kali Pak. Jadi fokus orang ada salam nggak dijawab. Adakah salam yang nggak dijawab tadi? Tadi tuh Kais ngomong assalamualaikum, enggak saya yang balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise Bun, noise. Ya, Saya turun dulu ya, Fandi ya. Kenapa cepat kali Pak Karen? Nanti tidak ada tung-tung naik, mereka takut kencing di celana, mereka kalau lihat saya di atas ini. Jadi kalau mereka lihat saya nanti berak-berak, nanti muntaber mereka, berak darah nanti. Kenapa begitu bencinya Bang sama Tritung, kenapa? Ya mereka yang benci saya, bukan saya yang benci mereka, gimana dong? Karena saya membantai narasi-narasi mereka seperti itu. Keren lah. Saya turun dulu ya, Bunda. ya. Oke, Pak Karen. Ya semua ya. Ya, makasih Bang. Biar ada tung-tung naik lah, biar dikasih makan pentungan mereka. Pasar minggu ini. Mereka baru habis duit gitu. Ya, baru habis bayar per bulan ini kan tanggal pertengahan gajian mereka. Gitu ya. Jangan dibesarin aku dong. Aduh, kemana Pak Masang. Nggak apa-apa Bunda, biar aja. Nanti kena tombak Bang Zuma. Jangan Aku jadi tumbalnya. Aku jadi tumbalnya Bang Zuma ya. Gondrong. Gondrong, selamat siang. Selamat siang, Bu. Muslim. Assalamualaikum semuanya. Oh,
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda kenapa kepental terus, Bu? Nggak tahu nih kenapa berisik lagi di sini. Bentar ya. Aku mau kasih hadiah nih sebentar. Wih, keren. Alhamdulillah. Berkah bulan Ramadan. Apa yang disampaikan Gondrong? Pak Gondrong? Iya, Bu. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Terima kasih ya sama Bang Zuma. Itu aja. Ya, Salam kenal ya, sama Bang. Bang. Salam kenal Bang. Iya. Nah, mantap. Aku ikutin semua apa Bang. Mantap. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf sebelumnya ya, Gurunda semua. Ini saya cuma mau bernarasi. Tadi ada akun mengatasnamakan Bang Zuma. Itu seolah-olah kok membuat apa ya, fitnah gitu loh. Mereka juga itu apa? Izin Bang, Bang Ojol izin saya mute ya. Kalau bisa dikondisikan dulu musiknya karena banyak teman-teman yang live YouTube. Nggak boleh musik nanti kena copyright. Tolong musiknya diamankan dulu. Musiknya amankan dulu baru ngomong kembali Bang Ojol. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ayo, silakan Bang The King. Mau ngomong apa Bang? Silakan. Oke, Atau Ojol. saya cuman ini Bunda menanggapi jaringan saya nih, jaringan. Ya silakan Bang, lanjut. Kedengeran. Iya. Tentang ini Bunda. Menyikapi akhir-akhir ini banyak kita yang tertipu umat Islam di pesantren gitu. Banyak yang misi pesan Kristen itu yang C sekian saya nggak tahu ya. Yang udah sampai ke pesantren tapi mengatasnamakan pesantren, tahu-tahu dalamnya itu yang ngajar adalah para pendeta. Jadi mohon nih kepada Bang Zuma, ada Bunda juga di sini kan, yang pihak API lah kita meminta kepada MUI gitu agar yang jelas-jelas pesantren ini atas nama Islam aja begitu, jangan ada misi-misi terselubung di dalamnya begitu, mintanya Bunda. Kan kayak ada tuh pesantren Don Bosco begitu, itu akurat Bang. Kemarin itu ada pesantren Don Bosco, SMA itu ya. Nah itu ternyata itu Kristen gitu. Banyak sekali hal-hal seperti itu yang terjadi Bang. Makanya kita udah bingung nih mau nyekolahkan anak sekarang kan pesantren kayak kan mana, Al Zaitun juga kayak gitu juga gitu. Iya juga. Jadi ya, memang nih kepada MUI gitu. Wow, keren Bu. Tindak lanjut. Masya Allah. Ya, itu daerah mana Bang? Kami ini lanjut. Dikumpulkan aja data-datanya di mana itu kejadiannya, di mana nanti tim kita survei pesantrennya. Nggak bisa dibiarin itu Bang. Oh begitu Bang. Oke siap Bang. Iya. Kalau itu memang betul akurat ya kita datang, kita samperin. Itu nggak bisa dibiarkan itu. Kemarin katanya ada tuh yang dari kampung Bang Zuma, katanya ada situ tuh yang Don Bosco itu ya, itu ada satu tuh katanya, dia di daerah sana Bang, lupa saya itu saudara itu siapa ya, pokoknya daerah sana tuh ada Don Bosco. Saya sendiri baru dengar itu Bang. Oke, itu aja Bang. Jadi seperti yang disampaikan Gurunda, dikumpulin dulu bukti-bukti Bang ya, baru infokan ke kita. Nanti tim kita yang datang. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Apa kita bikin kayak kue itu nah berisikan? Tidak. Enggak, Ji. Baru bikin cendol. Wah. Cendolnya itu mau dipakai bom-bom kira aduk pakai margarin, mentega, bikin kue bangke. Tidak. Bikin cendol. Kuahnya mau dipakai Pak bom-bom cuci muka sore-sore. Oh, Masya Allah, Bunda, thank you. Itu dong Pak bom-bom itu kudu disakpok. Andre, selamat siang, Kristen Bang. Aku mau cendol kalau Bang Suma yang bikin. Siang-siang, assalamualaikum. Semua guru pakai masakku. Masakku bagus itu. Kupikir kau Oten Bang, namamu Andre, ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang Andre? Ini sebenarnya nih bertanya sebenarnya nih sama Gurunda Bang Zuma. Ya gimana Bang? Ya saya kan tadi masuk ke Komal, tapi saya ingin tahu aja tuh Bang Zuma, yang akun asli yang real punya Bang Zuma yang mana? Tadi ada juga sahabat Bang Zuma. Ah itulah. Tapi suaranya kok mirip gitu. Gini maksud saya tadi, maaf ya sebelumnya saya potong dulu ya. Kayak seolah-olah Pak Oten itu ingin memanfaatkan gitu loh dan membodohi umat muslim gitu loh. Kalau saya menangkapnya seperti itu Bang Zuma, makanya saya isi naik ini kok suaranya beda gitu loh. Bang Zuma yang ini sama yang tadi gitu loh. Kalau yang tadi itu banyak cengengesannya gitu loh, tapi suaranya mirip sama Bang Zuma gitu. Iya, pasti kelihatan narasinya Bang, narasinya kelihatan beda. Karena iya Bang. Nah, itu kan yang suaranya sama. Iya, yang lihat kan banyak saudara muslim gitu loh Bang, maksud saya. Kan kasihan umat muslim kan jadi tertipu kan gitu loh sama Komal itu. Jadi gitu begini Bang, boleh izin sedikit Gurunda. Begini Bang. Silakan. Kita pikir makasih. Rekam saja Bang, rekam layar dan silahkan dilaporkan. Jadi begini saudaraku ya, masalah ini tolong saudara-saudara muslim saya ini ikut membantu gitu loh ya, karena mereka mencemarkan nama baik misalnya Bang Zuma, pakai akun Bang Zuma kemudian dia menjelek-jelekkan agama kita kan. Dan silahkan direkam layar, kemudian bawa bukti itu ke kantor polisi terdekat. Boleh kalian laporkan mereka ya rame-rame ya, biar mereka itu kena efeknya gitu loh, biar ditindaklanjuti sama pihak berwajib. Silakan Bang, kalau cuma dengar terus naik Komal saling mengadu, nggak ada solusi. Jadi direkam, kemudian dilaporkan ke ke kantor polisi terdekat. Kita semua mempunyai kewajiban Bang. Kita ini berdakwah, jadi tolong dibantu, dilaporkan saudaraku ya, yang nyimak itu direkam, bawa laporkan. Kalau rame-rame melaporkan itu, insya Allah ditindaklanjuti. Pencemaran nama baik ya, nama akun dan menjelek-jelekkan agama kita. Silakan Bang, lanjut Bunda. Dia gini Bunda, sebenarnya saya kan pingin tahu yang mana akun real yang asli punya Bang Zuma, punya Bang Zuma gitu aja. Ya kan, ya kalau yang ini yang asli ya tadi Bang sahabat Bang. Enggak, ini ya betul lah kan. Ya, tadi barusan aku masuk ke Komal sahabat Bang Zuma gitu. Suaranya agak mirip gitu. Tapi dilihat aja yang di situ siapa aja, yang nonton siapa. Langsung ditinggal aja Komalnya. Langsung ditinggal aja, jangan dikasih tensi. Typing di bawah, tinggal ini aja. bukan Bang Zuma, ini palsu, tinggalkan gitu. Iya, kayaknya dia itu boleh. Gimana ya, susah juga saya ngomongnya. Biar aja lah. Iya itu Bang. Gitu. Kan penting saya udah tahu yang mana akun aslinya Bang Zuma dah. Iya. Karena dia itu juga sudah banyak makan korban. Dia men-DM orang mengatasnamakan Bang Zuma, minta donasi. Aduh, banyak itu. Iya, itu Bang. Tadi itu juga minta koin gitu sama saudara-saudara muslim. Iya, itu. Saya kan nonton tadi itu, minta koin. Iya, sahabat Bang Zuma official itu akunnya itu. Namanya. Itulah gambaran ajaran mereka ya, gambaran ajaran Kristen begitu, menipu mereka itu gambaran. Jadi orang Islam itu cerdas, jangan mau kena tipu daya. Iya. Ya oknum. Juga tujuannya itu untuk menjatuhkan Bang Zuma, kalau menurut saya juga gitu. Itu tadi kan menjatuhkan itu nomor ke 1000 Bang. Tujuannya itu uang, koin.
Iya, iya siap. Enggak, Bang. ini contohnya kita kan ada kayak ada Komal, terus ada temannya satu untuk provokasi istilahnya gitu. Ah ini nggak ada kasih koin ini nih, gitu sistem gayanya tadi. Iya, seperti itu sistemnya tadi. Ya, Bang. tinggalkan aja, Bang. Tinggalkan aja. Oh, udah Tapi turun tadi Mikael ya. Ya, saudara Ayo, yang lain itu loh Bunda, masalahnya kasihan saudara muslim yang lain yang belum tahu. Maksud saya itu kayak gitu Bang. Tinggal diketik aja di bawah Bang. Ini palsu, ini bukan Bang Suma. Tadi soalnya saya mau naik itu udah dinaikkan gitu loh. Malah ditolak. Ketik di bawah. Iya, siap Bang Suma, siap berusaha. Iya, kasih. Iya, Pada intinya teman-teman tolong direkam, dibuatkan PT bahwa memang menyebar beberapa akun-akun palsu mengatasnamakan Bang Suma, mengatasnamakan sahabat Bang Suma. Nah, kalian kalau melihat itu langsung ditinggalkan. Karena kalau misalnya Anda melihat Bang Suma lagi live kayak sekarang ini, langsung di-follow. Artinya Anda udah follow. Iya, memfollow akun yang real. Caranya membuktikan ya Bang Suma ngomong seperti ini dan itu real. Segera untuk follow akunnya Bang Suma 01 yang sudah 280.000 itu di-follow. Sehingga ketika kemudian live, antum semua tahu kalau itu adalah Bang Suma. Yang kayak tadi itu yang sudah terlanjur memfollow yang palsu itu ya di unfollow lagi. Gitu teman-teman. Siap Bunda. Maaf kalau salah kata. Oke Bang ya, udah ya Bang ya. Izin turun. Ya, saya izin turun dulu ya Bang Cuma semuanya guru-guru adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh izin bertanya? Wih, saya boleh izin bertanya Bang Juma? Mau ganti nama Imrus? Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bu, si Imrus yang mana saya nggak kenal, mohon maaf. Saya mau bertanya sama kau Bang udah Juma. ganti nama? Oh bukan ya? Oke, ini kembarnya Imrus. Lanjut. Assalamualaikum. Iya, itu Waalaikumsalam mau nanya sedikit doang. Imrus ini mah, Imrus. Tidak ada kembarnya. Saya mau bertanya betul sama Bang Juma. Pertama, mau tanya pertama, bagaimana kabar Bang Juma? Alhamdulillah. Halo, aduh Bang Jumanya diem, magatos. Beliau jauh dari perangkat sepertinya, Bang. Sudahlah. Enggak, kalau nanya apakah akunnya Bang Juma itu asli atau tidak, ya Bang Juma ya udah sampai posisi itu. Kalau nggak punya musuh, itu bukan pemimpin namanya. Emang pemimpin itu cirinya harus punya musuh. Bahkan kalau nggak punya musuh harus ciptakan musuh. Ya, jadi emang harus begitu dia. Otak yang mau ada. Kalau nggak ada nggak bisa, nggak berkembang nanti. Biarkanlah nanti dia. Tapi sekarang ini saudara kita Kristen ini dia mengambil keuntungan di dalam situ. Itu aja. Tapi Bang Juma sedang jauh dari perangkat. Oke lah. Terima kasih. Luar biasa Pak Imrus, makasih luar biasa, makasih. Nanti saya baru ke Bang Juma ya. Ya Allah baru Mbak Cebi. Kenapa saya udah diusir Mbak Cebi? Mbak baru masuk udah suruh keluar. Terima kasih kalau merasa terusir. Assalamualaikum. Bye. Dari tadi yang typing kenapa ini saya suruh turun? Nah, sudahlah saya turun juga lah. Terima kasih selamat semuanya. Puasa ya Pak Imrus. Mau menyampaikan Pak Imrus selamat puasa ya, selamat puasa. Alhamdulillah terima kasih. Sama mau menyampaikan satu Bang Juma di tempatnya di tempatnya shopping nggak betul itu semenjak dia open makin panjang ini ya, di tempatnya dia tuh enggak sedikit. Di tempatnya dia ya dijadikan arena buat menghujat lewat typingan. Itu di tempatnya shopping nggak betul ya. Itu jadi gimana solusi caranya gitulah. Soalnya di situ udah berapa hari ini dia menghujat lewat typingan luar biasa udah bahasanya. Itu. Jadi ya mungkin Bang Juma bisa memberikan sedikit saran masukan ya kan buat ke bawah ini bagaimana. Udah itu aja. Terima kasih banyak. Saya permisi, saya turun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
wabarakatuh. Luar biasa Pak Imrus ini. Jangan lupa makan siang Pak, biar puasanya lancar ya. Terima kasih Pak Imrus. Ayo naik teman-teman Kristen yang punya nyali, yang ingin diskusi, ayo. Nada. Nada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada, Kristen, Muslim. Oh, nada. Nada. Ayo yang mau menerima tantangan silahkan naik. Yang mau bertanya silahkan naik. Yang mau cari jodoh jangan naik. Boleh ya, ada Mbak Cibi. Ayo teman-teman Kristen. Tap-tap layar ya saudaraku ya. Teman-teman Kristen atau teman-teman yang udah bosen di Kristen, ayo silahkan naik yuk. Mantap. Ya 20 juta silakan. Hanya mimpi boleh. Naik. Gue tambahin deh 20 juta 500 rupiah. 20 juta 500 rupiah. 27.500.000 gitu. 20 juta 500.000 gitu. 500 rupiah. 20 juta 500 rupiah gimana sih Bunda? 20 juta aku tambahin 500 rupiah. 500 rupiah itu kan yang kecil-kecil gini kan, yang koin. pentingan ada peningkatan Bunda. Makin ya, siapa tahu besok Bang Zuma nambahin 500.000 kan gitu, bertahap dong. 500 perak. Oh iya. Ayo teman-teman Kristen naik yuk. Biar diedukasi oleh guru kami. Masya Allah. Ayo. Apakah Yesus palsu atau Yesus asli yang datang menemui Paulus? Karena ya teman-teman, ingat ya teman-teman Kristen, inilah landasan keimanan Kristen. Ketika Paulus mengaku dipilih oleh Yesus untuk menyampaikan ajaran Kristen. Itu bisa para rasul. Kaukah itu Tuhan? Saulus, kau yang telah menganiaya aku. Kaukah itu Tuhan? Inilah yang datang ke Paulus dan yang dipakai dalil data yang dipakai orang-orang Kristen bahwa Paulus ini didatangin oleh Yesus. Nah, apakah Yesus yang datang ke Paulus ini? Yesus anak Maria atau Yesus palsu? Kristus palsu, Mesias palsu. Jadi karena Kristus itu artinya Mesias yang diurapi. Nah, sekarang tugas teman-teman Kristen naik meluruskan atau menanggapi. Dari saya 1 juta masih berlaku. Oh, thank you Bang Amul. Sudah berapa sekarang ya? 21 juta 500 perak. Ingat ya 500 peraknya itu dari Mbak Cebi. Ayo teman-teman. Itu ada yang nambahin 1 juta lagi. 21 juta 500 perak. Ada 1 juta 500 perak. Nah, karena begini loh. Karena ini apa ya, sangat penting dibahas atau didalami oleh orang Kristen. Karena ajaran Kristen ini yang dibawa oleh Paulus ini berdasarkan pengakuan dia kalau dia ketemu oleh Yesus, kalau dia dipilih oleh Yesus. Dia dipilih sebagai memberitakan ajaran Yesus. Ini teman-teman Kristen harus naik buktikan. Ya kan? Disinilah sumber dari 13 surat-surat Paulus di dalam Bibelmu, dalam Biblos ya. Dari situ. Nah, itu peristiwanya ketika Yesus sudah terangkat. Perjalanan ke Antioquia, tiba-tiba dia melihat cahaya. Ada di tempat lain mengatakan mendengar suara. Nah, terdengar suara dari cahaya itu bahwa Saulus, kau yang telah menganiaya aku. Nah, si Paulus tahu, kaukah itu Tuhan? Nah, dari mana si Paulus tidak tahu kalau itu Tuhan? Jangan sampai itu cuma senter atau cahaya. Apa kek? Teman-teman silahkan.
Ada yang nambahin 50.000, keren. Ada yang nambahin 50.000. Bunda Mina lagi di Raja angkringan ya. gosip. Di angkringan malam-malam.